Sebetulnya kan gue sering disalah-salahkan sama orang-orang, sama warga. Sering dibilang ngeselin, sering dibilang lu sih begitu orangnya. Nah ini gue pengen tahu nih, apa sih Ji, salah gue Ji, sama Ji. Coba ya, tolong di garis bawahi ya. Soleh ini kalau membela diri dengan kata, kan gue cuma nanya. Iya. Nah itu harus di-highlight tuh. Emang iya? Kan gue cuma nanya. Gue cuma nanya. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Noise Special, kolaborasi dengan Taulani TV dalam acara yang bernama Semua Salah Soleh. Gila, ngeri. Gawat ini. Gawat, gue menyumbang AdSense nih buat Taulani TV itu. Ini 2023 ini sebuah terobosan baru loh buat Soleh, ini keren. Ternyata ini ya yang kemarin lo bilang itu, mempersiapkan set. Gue tuh kalau ngomong tuh nggak cuman tong kosong nyaring bunyinya, Luar biasa. Gue mah langsung gue wujudin. Betul. Memang tidak hanya menebar janji ya dari Taulani. Karena kan begini, maaf ya. Gue melihat keresahan ya yang ada di masyarakat mengenai Soleh Solihun gitu. Jadi gue pikir kenapa semua orang banyak menjadi public enemy-nya Soleh. Nah gue melihat di situnya ini harus ada yang menjadi pro Soleh gitu. Oh gitu. Ya Taulani TV. Iya, gitu. Tapi elunya? Enggak. Sama aja dong. Nah, makanya ya para Noise dan para penonton Taulani TV, di Semua Salah Soleh saya mau mencari tahu dari orang-orang terdekat saya yang menganggap saya banyak salah gitu. Nah jadi saya bakal cari tahu apakah benar ini semua kesalahan saya atau jangan-jangan mereka aja yang nggak suka. Iya, kan bintang tamu pertama kita ini yang punya rumah ya. Ini rumah kita bersama. Ya, enggak juga sih. Aktenya atas nama siapa? Sama saya. Iya, jadi jangan begini aja dibahas sama dia nih. Nih, gua nggak mau memperpanjang, lu perpanjang. Enggak, jangan sok-sok atasan yang baik rumah kita bersama. Aktenya milik siapa? Milik saya. Berarti rumah saya. Tapi kan saya mengajak orang-orang untuk memiliki rumah ini sama-sama gitu. Kalau lu mengajak orang-orang memiliki rumah ini bersama, mereka boleh jual dong. Gak boleh. Oh itu sifatnya udah lain kalau ceritanya soal itu. Berarti bukan milik kita bersama dong. Milik saya tapi untuk bersama gitu. Enggak juga dong. Ini urusannya berantem nih lah kayak begini nih. Ini baru awal nih, baru mulai nih. Ya kan maksudnya tuh gue memfasilitasi, menjembatani antara Soleh dengan haters-hatersnya Soleh gitu loh. Supaya terjadi sebuah hubungan internasional yang bagus gitu. Bilateral. Siapa tahu ternyata dari benci jadi cinta. Kan ada istilahnya benci tapi cinta jual. Kayaknya salah deh, Le. Tapi rindu. Ya kalau ngomong Andre Taulani, gue pertama kenal lu kapan ya, Ji? Ya prediksi kayaknya ya. Kayaknya enggak waktu di talk show. Di net talk show. Dulu gue ini Ji ya, gue mau membuat pengakuan nih di sini. Waktu gua masih jadi wartawan, waktu belum berkecimpung di depan layar, gua pernah nge-tweet soal lu. Oh, kenapa? Terus gua bilang, oh jadi ini baru pengakuan dosa nih ya? Iya, belum pernah pengakuan dosa nih. Oke. Terus pasti kalau dicari di Twitter ada tuh jejak digital. Apa sih gua bilang? Kurang lebih gini. Jiwa humor Andre Taulani sudah ada sejak dulu. Buktinya kita selalu tertawa mendengar lagu Stinky. Wah, itu apa ya istilahnya tuh kata-katanya bagus tapi ternyata ada nada mengejek di situ ya. Tapi gue ada arti mengejek di situ ya. Gue muji lu. Itu yang hebatnya Soleh tuh ya. Orang melihat seketika kayak bahasanya biasa tuh ternyata di dalamnya ada maknanya. Pujian kok, Ji. Gue nge-tweet gara-gara waktu itu masih off EJ. Anjir, ini lucu banget si Andre. Terus makanya gue ngerti, oh iya dulu juga kan kalau kita denger lagu Stinky pengen ketawa. Kenapa pengen ketawa? Jelek. Soalnya kan gue udah bukan di Stinky. Apa Le? Ulangi Le. Apa Le? Ini anak Stinky nonton nih. Menurut selera gua. Iya, ya kan selera orang masing-masing kan beda-beda. Ya kan? Menurut lu jelek, menurut orang lain belum tentu bagus.
Menurut gua, tapi Iya. lagu yang itu yang mungkin Tapi ya legend. Ya, mungkinkah ternyata enak setelah Sampai sekarang bertahun-tahun. pun, iya, sampai Setelah sekarang. gua kenal lu jadi enak itu lagu. Setelah kenal gue ya. Dulu waktu gua belum kenal, anjir apaan sih jelek. Nah, itulah makanya ada yang istilah Tak kenal? tak kenal maka tak sayang. Iya, Itu akhirnya terbukti dalam kehidupan kita kan. betul. Ketika lu kenal sama gue sekarang, lu sayang sama gue kan. Biasa. Tapi itu dulu gua Karena memang lu kan wartawan, jadi lu Iya, wartawan enggak. musik yang apa namanya memberikan pendapat. Jadi kata-kata yang pedas seperti kan itu bukan hanya di Stinky Iya. sama Desta kan dulu juga pernah seperti Iya, itu plus kan. itu dulu gua berpikirkan nggak akan jadi teman gua, ya udah gua komentarin Cuek aja. aja gitu ya. Ternyata temen. Ternyata jadi Jadi temen sekarang ya. gua nggak akan mengomentari. Makanya orang-orang. lu sekarang sama Desta tuh hubungannya kurang baik tuh karena dari dulu itu ya. Kayaknya Desta masih dendam sama lu. Apa sih yang lu ngomongin sama Desta waktu itu? Kenapa jadi ngebahas Desta? Enggak kan gua maksudnya kan Oh, mau nanya. itu gua ngomongin album dia. Nah, lu katain jelek juga? Iya. Tuh kan, emang mulutnya Soleh ini emang pedas emang. Tapi kan dia apa adanya. Lu Tapi orang tuh kadang-kadang gua sering ngomong gini. Gua bilang sesuatu yang menyakitkan. Ternyata berapa belas tahun kemudian dia sadar bahwa yang gua omongin itu benar. benar. Si Kamga dulu salah satunya. Kamga yang dulu tangga. Oh, grup tangga yang bertiga itu ya? Gua pernah bilang juga di review majalah MTV Tracks, gua bilang sekilas seperti tangga yang menuju ke bawah. Jadi nggak akan bagus nih. Jadi nggak akan karirnya. naik, nggak akan Iya. naik ya kurang ajar memang. Si Kamba dulu bilang sakit hati pas Iya. baca itu. Terus 12 tahun kemudian dia bilang baru sadar ternyata emang band itu nggak Nggak bakal berkembang. naik-naik ya, nggak Ya. berkembang. Kan si Kamga gua ajak tuh waktu gua bikin show stand up, gua ajak Kamga jadi pembukanya. Dia ngaku nih, dulu gua sakit hati dibilang sama Soleh gini, tangga yang menuju ke bawah. Ternyata 12 tahun kemudian gua baru sadar omongan Soleh bener. Bahaya banget omongan lu, Le. Kalau yang sama Desta apa lu belum selesai, gue masih penasaran. Tapi kan nih. akhirnya Vincent mengakui memang albumnya kurang bagus. Iya. Tapi memang gua agak kasar, Iya. berlebihan kalimatnya. Apa gua bilang sih, ya kalau mau mendengarkan lagu yang begini mendingan gua dengerin Rio Febrian lah kalau yang ngepop gitu atau gua membanding banget. Memang itu kan gua sindrom penulis baru. Iya. Biasanya penulis baru suka pengen sok galak biar muncul namanya. Iya. Biasa. Tapi dalam itu. hati lu nggak begitu kan? Dalam hati gua emang nggak bagus. Itu kalau nggak salah lagunya judulnya apa? Dari Hati ya? Iya yang ku Ingin kau menjadi milikku. Iya. Apa yang bikin menurut lu itu jelek? Ya soalnya gue mendingin album Nggak, maksudnya pertama. apa nadanya? Album pertama Notasi. bagus. Oh. Jadi album kedua tuh kayak kehilangan ini yang album itu tuh kayak ini mau kemana sih gitu. Kayak memang mencari Jati diri. Iya kayak mau nyari ini aja. Nyari pasar aja iya, lah gitu ya. Padahal Karena katanya waktu zaman itu kan lagu-lagu slow tuh pasti booming, jaminan booming gitu ya. Iya, padahal yang di album sebelumnya yang gejolak kaulah muda bagus Beatnya tuh. bagus ya? Iya, ini band keren sekali. Makanya itu sebetulnya kan bukti bahwa gue sayang sama mereka. Iya. Dan akhirnya sekarang Soleh pun bergabung dengan saya dan juga Desta di Prediksi. Tapi Iya. tetap Le, dendam-dendam itu masih ada walaupun sedikit. Iya kan namanya kan komunikasi itu sifatnya irreversible, Iya. tidak bisa dibalik. Yang kita udah ucapkan meskipun Nggak bisa kita tarik lagi. Iya meskipun udah sorry ya, iya gua maafin, tapi orangnya tetap ingat. Ada, ya. Mungkin dimaafkan, Iya, tapi tidak dilupakan. dilupakan. Tetap aja ingat sih soalnya pernah ngomong gini. Iya. Tapi gua tidak peduli. Dan waktulah yang akan menyembuhkan. Iya, tapi Ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Tapi akhirnya setelah di ini talk show lu kita kenalan, Iya. karena lu bintang tamu di situ kan. gua tuh ingat pertama kali lu berkomunikasi sama gua tuh gara-gara prediksi. Yang lu abis Jumatan nge-WhatsApp gua. Oh iya. Lah ini Andre. Terus enggak ngapain? Hai Hanusa dalam hati itu. Oh iya lu udah gitu ya? Kan Oh, dalam dalam hati lu kayak Nusa. Andre mana lagi nih kayaknya yang menghubungi gua ternyata Andre Taulani. Emang zaman dulu tuh kayaknya apa-apa kalau gue nyebut Andre tuh selalu yang dikenal kayak Hanusa duluan. Iya, dulu memang lebih terkenal dia. Lebih terkenal dia, tapi sekarang Karena ya sekarang lebih terkenal loh. Iya. itu Karena dia. secara musik dia lebih sukses. Iya. Kalau Andre Taulani suksesnya kan di komedi. Iya. Ternyata kan Lu tahu nggak sebetulnya nih, Apa? musik itu hanya batu loncatan buat. Alah, Tujuan gue sebenarnya di komedi. Begitu loh. kebetulan gue yakin. Enggak lo. Lu pasti Ini orang cita-citanya memaksa hidup gua sih, di Enggak. jalan hidup gua. Gue yakin pasti lu cita-citanya jadi rockstar. Memang Tapi kan ternyata karir musik tidak tidak cerah. cerah. Cerah sih awal-awal iya. Iya, Tapi kan tapi- ketika lama-lama udah mulai banyak saingan gitu kan. Ternyata lu lebih bagus sebagai pelawak. Iya. Bukan batu loncatan. Tapi tetap rockstar. Enggak, pelawak lah. Loh, pelawak kan juga ada yang rockstar. Tapi lu enggak.
Oke, terus gimana? Lanjut, gimana nih? Bukan batu loncatan, itu sekoci penyelamat. Karir lu. Ternyata lu sekoci, nyampe ke pulaunya gede dan sejahtera. Betul, amin. Coba Dulu tau nggak, Le? apa? Waktu di ini talk show itu gue pertama kali lu datang jadi bintang tamu. Gue tahu lu tuh komika gitu kan. Terus gue pelajari gitu, gue lihat, oh Soleh ini menariknya di mana ya gitu. Gue perhatiin gitu kan. Gue selalu lihat gitu. Ternyata memang oke, dia jago stand up ngomong. Terus yang paling berkesan di gue tuh adalah muka lu tuh mirip sama Sule. Mirip dari menurut mana? gua. Muka lu kalau perhatiin zaman itu mirip banget sama Sule nih. Apa jangan-jangan ada hubungan dari kakak atau hubungan darah gitu. Makanya gua suka ngecengin Sule tuh sama lu tuh wah, sama gitu. Sule, Soleh. Nah, itu kan mirip tuh sebenarnya. Tapi bener lo, Le. Menurut gue sih sama lo, mirip. Masa sih, apanya sih? Tapi cakapan lo lah. Iya. Cakapan lo, cuman kayaan dia. Iya, udah jelas. Iya, gue udah pernah ke rumahnya. Kayak nih, ini talk show nih gitu. Tapi lebih kayak lu ternyata ya. Karena dia kan Bekasi. Kalau lu kan di sini. NJOP-nya lebih mahal lu. Kalau gua itu apa ya? Keluarga Taro gua. Keluarga apa? Bin Taro. Oh, Bintaro. Nah, yang ada Bin Hasim. Iya, ada Bintaro. Kan? Nah, ini Bintaro. Jadi keluarga Taro gua nih. Iya, tapi kalau nggak ada prediksi kita nggak akan akrab. Nggak kenal. Akhirnya setelah diprediksi, gua itu pertama kali gua WhatsApp lo ya? Iya. Gua masih ada, Le. Nih, gua simpen ya. Alah, HP lu udah ganti berapa kali masih ada? Bukan. Gua simpen foto kita pertama kali. Oh, foto. Prediksi. Enggak, gua pikir WhatsApp pertama. Kan lu nomor udah ganti sejak kasus itu kan. Ya udah, nggak usah dibahas. Ya kan, biasalah itu mah. Nah, ini nih. Ini awal pertama kali prediksi. Bentar ya, Le. Tapi gue tuh takut tau Ji kalau pas ke ini talk show karena lu berdua lucu banget gitu. Gue kan sebagai pelawak karbitan jadi merasa inilah apa tidak ada gunanya, tidak ada dayanya lah di depan kalian kalau berdua. gue sih gak pernah berpikir. Nah, ini Le. Apa itu? Ini kita lihat foto kita dulu, Le. Mana? Yang di noise nggak bisa denger, tonton aja ke YouTube. Ini ya riding kita pertama kali, ingat nggak lu? Oh iya. Ini formasi kita awal nih. Ya, ini yang setelah Jumatan, gua WhatsApp, akhirnya yang berangkat ini nih. Tora, Soleh, Gading, gue, Vincent. Ada sih, harusnya ada Ronald. Ada Ronald satu lagi, tapi nggak ke foto. Ini bukan yang kedua, ini bukan yang pertama. Ini yang kedua ya? Yang kedua itu. Oh iya. Soalnya ada si Fabian yang motret. Oh iya, benar. Lu mah. Iya, benar. Ini berarti yang kedua ya? Yang pertama tuh kan yang lu naik 496 Vespa itu nggak tahu di mana buka. Lah ini dia motornya. Iya, tapi kan itu udah tahu. Oh gitu ya? Apa itu ada Ronald? Ada Ronald ya? ini, cuma Ronald udah balik kali. Nggak tahu lah. Ini ada Ronald, ini pertama kali. Ya pokoknya itu lah. Karena Gading yang ngetawain gue buka tutup bensinnya nggak tahu kan. Iya. Gitu. Tapi ya Ji ya, ini kan tujuan acara ini ingin mengklarifikasi. Sebetulnya kan gue sering disalah-salahkan sama orang-orang, sama warga. Sering dibilang ngeselin, sering dibilang lu sih begitu orangnya. Nah ini gue pengen tahu nih, apa sih Ji, salah gue Ji, selama ini Ji? Jujur aja nih. Gini, menurut gue lu orangnya kan terlalu jujur ya. Kadang-kadang kita dalam berteman atau dalam bergaul, ada hal-hal yang menurut kita jelek tidak harus kita selalu ungkapkan. Karena kita nggak tahu lawan bicara kita ini orang yang asik atau orang yang baperan. Nah kalau lu kan lu sama ratain, lu ngomong aja ceplos-ceplos gitu. Tapi kan gue menganggap semua baik Ji. Ya itu kan menurut lu. Tadi gue udah bilang, tidak semua orang bisa menerima apa yang lu omongin gitu. Mendingan lu tahu tapi gua nggak fake, apa mendingan gua pura-pura baik? Kalau lu teman baik gua mendingan lu open aja, nggak apa-apa. Berarti gua mendingan open dong. Oke, tapi kan kalau ketika lu ketemu misalnya sama Pak Anies Baswedan, ngapain banget? Tiba-tiba lu ngomong apa? Ya kan belum tentu kan gak akrab sama beliau. Gitu. Ya gua juga nggak pernah ngomentarin dia. Ya kan kita nggak tahu hati lu kan. Belum ya tentu. Ada, cuma kan nggak perlu dikomen. Ya artinya kan kayak gitu. Ya kan nggak semua harus diungkapkan gitu loh. Tapi gue pernah ngomong apa ke lu yang lu sakit hati? Gak ada. Cuman barusan nanti dia ngomong Stinky jelek itu. Itu. Tapi menurut lu Stinky bagus nggak? Jelek. Bagus dong. Bagus. Gue cinta band itu karena menurut gue bukan persoalan Stinky meledak ya.
Tapi Stinky itu mempunyai sebuah ciri khas. Lagu-lagunya, kalau dibilang tuh Stinky kayak Michael Learns to Rock. Notasinya notasi gampang, terus lalu ada chord di situ, ada pecah suara. Yang itu nggak dimiliki band-band lain. Ditambah pada waktu itu vokalisnya keren. Itu nilai jualnya. Tapi begitu vokalisnya? Ya kita nggak usah sebut nama lah ya. Kita nggak sebut nama. Nah, ketika vokalisnya keluar, ya mungkin jadi berbeda nuansanya. Gitu. Iya. Sekarang nggak mau balik lagi tuh vokalisnya? Enggak. Kenapa? Ya, kok lu nanya ke gua sih? Tanya vokalisnya dong. Ya karena gua tahu diri lah bahwa kesibukan gua, kemudian juga sudah berbeda lah zamannya. Gitu. V-nya juga sudah pasti berbeda ya? Kalau itu otomatis. Maksudnya atmosfernya udah berbeda gitu. Gua pernah mencoba bikin lagu. Gak usah sama Stinky nih, sendiri aja dulu gitu. Iya. Pengen bikin lagu serius gitu. Bulan. Ya Bulan, Ayah gitu. Kan gue di situ video klip gue yang meresapi lagu itu seperti layaknya gue seorang vokalis. Gue diketawain leh. Nah itu tadi gue bilang, zamannya udah beda. Gue mau berusaha untuk serius udah nggak bisa. Orang udah ngecap gue komedi terus. Gitu. Tapi Bulan juga emang kurang bagus sih, Ji. Lu ya? Apa lu semua bilang nggak bagus? Apanya nggak bagus? Kalau Ayah bagus. Ya karena itu lagu Rinto Harahap. Nggak mungkin lu katain lagunya almarhum Rinto Harahap kan? Enggak, emang bagus. Sebelum lu yang menyanyikan pun itu lagu udah bagus. Kalau Bulan tuh nggak jelas tau, Ji. Lu tuh mau ngelawak apa mau serius? Gue serius, makanya gue bilang tadi. Tapi kenapa kok video klipnya ngelawak? Nah itulah akhirnya usaha gue untuk membuat supaya balance. Sekalian aja lagunya lawak. Nah ini yang ketiga nih ada. Apa? Maimunah Forever. serius, gue udah bikin lagunya. Maimunah Forever. Bener. Nanti akan tentang nenek. Tentang nenek gue. Nenek lu kan? Iya, tapi nenek gue ketika waktu masih dia gadis. Diperbutkan cowok-cowok. Nah, ada. Itu lawak tuh. Lawak. Tapi musiknya keren. Berarti lu menertawakan nenek lu dong? Enggak. Gue menceritakan kisahnya nenek gue. Cuman dengan bahasa-bahasa yang lucu gitu. Karena lu Bulan nggak ini ya? Bulan buat gua Bulan itu sebuah sebuah project kangen-kangenan aja gua pengen. Ditambah waktu itu kan ada si Bulannya kan, Bulan Sutena waktu datang ke Lapor Pak, terus spontan gue bikin. Tiba-tiba fans garis kerasnya Andre Taulani bilang, "Pak Haji bikin aja lagunya." Gua bikin. Lu terlalu percaya diri. Itulah gua selalu orangnya percaya diri. Daripada gua percaya lu. Tapi Ji, lu pernah dengar nggak orang-orang ngomong apa tentang gua yang katanya nyebelin, Ji? Ya itu tadi, lu orangnya terlalu polos, terlalu ngomongnya terlalu spontan, apa adanya gitu ya. Sehingga mungkin ada orang-orang yang tidak bisa menerima dengan kata-kata lu. Walaupun maksud lu sebetulnya, ya lu kan berusaha untuk jujur gitu. Gini deh. Kan kita pernah ada kejadian ya, yang gua di grup prediksi nih. Yang gua nanya detil. Nah ini. Kenapa lu sebel? Kenapa? Itu dia. Gua mau cerita juga di sini. Ini nih ya, Pak ya. Itulah dimana gua pertama kali emosi banget sama lu. Emosinya ini bukan emosi basa-basi buat lucu-lucu, ini emosi beneran deh. Ya kita cerita nih. Ini versi lu dulu ya. Ini versi gua ya. Versi lu. Waktu prediksi mau ke Jogja, ya. Iya. Waktu prediksi mau ke Jogja, kita semua udah merencanakan itu begitu matang gitu kan. Di grup kita bahas gitu. Tapi gue lihat lu jarang respon di grup. Lu diem ya kan. Kan gue memantau. Belum selesai gue. Lu jangan potong dulu. Belum selesai gue. Lu santai aja. Gue udah heboh kan sama Melvin, sama tim segala macam. Bikin ini, bikin. Apalagi pada saat itu suasana lagi pandemi. Iya. Tapi gue berusaha meyakinkan teman-teman bahwa everything is okay. Karena kita semua akan swab. Kita akan satu gerbong sendiri. Nggak akan bercampur dengan penumpang lain. Pokoknya semua kita set agar aman, agar teman-teman berangkat happy, teman-teman merasa aman semua. Udah oke semua, udah oke. Cuman memang pada waktu itu Vincent itu badannya agak geremet-geremet tuh. Mungkin dia parno, takutnya takut kena ya. Tapi gue berusaha lagi meyakinkan, Sen nggak apa-apa Sen, teman-teman semua nanti pasti udah swab. Kita udah yakinkan, udah jamin itu loh. Udah Vincent tuh udah mulai yakin gitu, udah mulai oke siap berangkat. Tiba-tiba si Soleh ini apa tuh ngomong di grup, apa nggak kru-krunya Taulani TV jangan satu gerbong dengan kita, dia ke gerbong lain aja, supaya nanti kalau misalnya mereka kena nggak kena ke kita. Wah, gue langsung panas gue tuh.
Gue bukan ngebelain kru gue gitu ya. Lu ngebelain kru lu. Tapi kan kita satu tim. Kita nggak bisa bilang bahwa prediksi sama kru itu berpisah. Nggak, satu tim kita. Mereka membawa kamera, membawa fotografer, segala yang harus selalu berdampingan dengan kita pada saat kita di kereta. Terus lu bilang begitu, seolah-olah mereka ini yang membawa virus gitu. Padahal kita sudah meyakinkan semua udah di swab gitu. Terus akhirnya gue bilang, kalau seandainya ini kru pindah ke gerbong lain, apa nggak lebih beresiko tinggi? Karena dia berhubungan dengan penumpang-penumpang lain yang tidak kita kenal dan kita belum tahu juga apakah mereka dua swab atau belum. Nanti begitu sampai Jogja, turun bergabung dengan kita, ada yang kena, kita yang kena gitu. Nah, kata-kata lu di grup itu akhirnya menggoyahkan Vincent. Vincent jadi ragu mau berangkat. Iya juga ya gini. Orang harusnya udah ready, udah beres semua, tiba-tiba lu nyeletuk begitu, goyang lagi. Akhirnya gua ini kan, gua japri lu kan. Leh, lu gini. Sorry. Oh gitu ya, Ji. Udah deh, gue klarifikasi lagi di grup. Kan gue begini dari sisi itu gue ya. Ya dari sisi gue. Gue nanya gitu karena kan si Vincent ada kekhawatiran. Wah ini rame banget ya di gerbong. Dia kan takut ketularan. Waktu itu dia parno banget sama COVID dia kan. lagi parno banget, betul. Makanya gue tuh care. Ya. Gue peduli sama ada satu teman khawatir akan keselamatan dirinya ketika di dalam kereta, di dalam gerbong. Makanya gue punya solusi biar tidak terlalu berdesak-desakan. Udah prediksi aja di satu gerbong, yang kru di belakang. Jadi kita di gerbong lain dengan penumpang lain. Gitu. Jadi kita nggak desak-desakan. Itu tuh karena gue peduli. Oke, terima kasih atas kepedulian lu. Lu baru ngerti sekarang kan? Iya, tapi tetap lu nggak nanya sih sama gue dulu. Kenapa? Kan gue japri lu. Enggak, lu langsung bilang, ini gini. Lu tanpa nanya dulu, kenapa alasan gua berkata seperti itu? Gua tahu maksud lu tuh bagus. Tapi begini lah, satu gerbong itu kan sudah kita tahu, itu kapasitasnya 25 orang. Iya. Prediksi ke 13 orang. Kurang satu, nggak ada Ferry Mariadi, cuma 12. Iya. Kru kita berapa? Nggak nyampe 10. Berarti sebenarnya satu gerbong udah oke. Apa yang harus dikhawatirkan? Karena gua melihat Vincent khawatir, desek-desekan, rame itu. Gua tuh melihat di grup ada itu, ada Vincent khawatir. Lu salah. Lu tidak membaca kalimat Vincent waktu itu. Gua baca, makanya gua akhirnya segera bereaksi. Maksud gua, kalau lu memang rasa lu care, tapi lu mesti berpikir nanti kalau lu ngomong begitu dampaknya ke emosional yang lain juga, apa namanya, ke mindset teman-teman yang lain. Apa nggak kenapa pada waktu itu lu nggak japri gua langsung, Ji? Gimana ya Ji kalau gini-gini? Nah kalau lu japri kan lebih bagus. Gua bisa menjelaskannya lebih enak. Tanpa harus lu lempar dulu ke grup. Kan lagi diskusi di grup, masa gua japri tiba-tiba ke lu? Nah tapi diskusinya lu, lagi-lagi gua bilang, lu harus lihat efek yang akan lu sampaikan itu berpengaruh nggak ke yang lain. Lah kan gua nggak tahu efeknya bakal begitu. Nggak, ini tetap salah lu. Itu menurut gua salah. Enggak, kalau gua lu aja yang terlalu curiga sama gua. Kalau yang itu bukan curiga. Maksud gua itulah tadi kata-kata yang lu lemparkan tuh harusnya lu cerna dulu. Ini efeknya apa ya buat orang-orang? Gua berpikir gini loh, semakin berdesak-desakan orang di satu ruangan, kan zaman dulu nggak boleh tuh. Jadi lu menganggap kru-kru gua ini membawa virus gitu? Ya bisa. Kenapa nggak lu balikin tiba-tiba lu yang bawa virus? Kru-kru gua takut. Misalnya kru-kru gua bilang, wah jangan-jangan diprediksi ada yang bawa virus. Mereka juga punya hak, punya perasaan seperti itu. Iya, tapi kan maksud gua, gara-gara ada kekhawatiran terlalu padat, ya udah ini buat prediksi aja. Kru di belakang, jadi nggak Berarti lu menumbalkan mereka untuk kena Iya. dengan virus. Nah nggak boleh dong. Itu salahnya lu. Lu nggak boleh kayak gitu. Itu yang menjadi problem gua gitu loh. Kalau kru ada yang kena sebelum berangkat, kan nggak apa-apa, nggak lengkap kru juga. Bisa digantiin. Kalau prediksi, kan Ya gantiin aja. Kenapa emang? Gantiin aja. Kalau memang sakit dan membawa manfaat yang buruk buat kan, orang-orang, ganti. Ya, tapi kan maksud gua, ya udah, biar lebih lega ruangannya, nggak berdesak-desak. Nah, ini pelajaran. Itu karena gua, lu nggak paham gua, Ji. Justru gua paham lu. Kalau gua nggak paham lu, gua akan bilang ke teman-teman, soalnya nih, udah kita kick out aja deh. Nah, tapi kan nggak. Maksud gua gini, tadi gua bilang, lu harusnya japri gua. Ini gua jadi emosi beneran lagi nih, Le. Semua yang gua kerjakan di prediksi itu demi kebaikan bersama. Gua paham, niat lu memang baik. Tapi gini, caranya harus lebih elegan. Nggak semua harus apa adanya. Bodo amat gua orangnya apa adanya. Harus dibiasakan, Ji. Nah, kita itu berarti bukan menuruti kemauan politikus, lu. Ji. Bukan politikus, nggak Ji. boleh. Kita yang nggak pakai basa-basi. Lu punya hak begitu, kita juga punya hak begitu sama. Justru gua membiasakan komunikasi yang to the point. Iya. Jangan ditutup-tutupin. Oke. Ada momen-momen. akrab. Iya, ada momen-momen yang boleh tidak ditutupi, tapi ada juga yang
Momen-momen di mana harus lu cermat. Ah, ini oke nggak ya? Nah, Sama itu. yang ini, yang waktu... Itu pertama. Ya, Yang kedua. Yang waktu kita mau ada placement sama ojol, apa yang si itu naik motor listrik. Kenapa pada marah? Gini ya, nih ya, para penonton Taulani TV dan para noise. Begini klarifikasi gua. Jadi, waktu itu janjian. San Mori yuk. Habis itu ada built-in. Ini gede nih built-in nih. Built-innya gede. Terus kan gue cuma nanya, ini tuh gue cuma nanya. Lagi-lagi. Coba ya tolong di garis bawahi ya. Soleh ini kalau membela diri dengan kata, kan gue cuma nanya. Iya. Nah itu harus di-highlight tuh. Emang iya? Kan gue cuma nanya. Gue cuma nanya. Pada naik apa ke Tigerhood-nya? Tigerhood itu markasnya Omes. Omes, ya. Janjiannya pada naik apa? Motor-motor, terus ada yang bilang, mobil, motor, kan pada nggak jelas. Terus gue mau nanya, abis dari situ kemana? Biar gue mengira-ngira, mendingan gue naik taksi apa gue naik motor? Kan ini persoalan rute, begini logikanya nih. Kita janjian di Tigerhood. Terus kata Melvin, abis dari Tigerhood kita mau riding. Tadinya kan mau ke Papalova. Nah, gue mau nanya, dari Papalova balik lagi apa enggak ke Tigerhood? Kalau nggak balik lagi, mendingan gue naik taksi. Dari Papalova gue naik taksi pulang. Nggak usah gue naik motor ke Tigerhood. Kalau dari Tigerhood naik motor, terus kita endingnya di Papalova, kan gue harus balik lagi ke Tigerhood ngambil motor. Kan gue tuh persoalan teknis, nanya biar mempermudah. Terus malah pada marah-marah, lah ini ada duitnya, gede, dibayar. Lu banyak nanya. Nah nih, oke. Gue bukan bela teman-teman ya. Apa? Kenapa nggak sih bikin, make it simple. Nggak usah diribetin diri lu sendiri gitu loh. Itu justru mau teman-teman aja semua nggak ada yang masalah. Yang rumahnya lebih jauh dari lu pun nggak ada masalah. Ngikutin aja kata teman-teman di situ kesepakatan kita. Lu ngeribetin melulu gitu. Karena mereka pada punya supir. Kalau motor atau mobil ditaruh tinggal diambil. Kalau problemnya supir or enggak, man, this is rezeki lu. Karena lu masa lu gara-gara rezeki lu ada tuh ketergantungan sama supir, lu jalan sendiri, men. Bukan gitu. Ngapain mikirin supir? Orang punya supir, biarin punya supir. Lu nggak perlu akhirnya gara-gara soal itu akhirnya nyewa supir hari itu doang. Kak, justru gua tuh pengen tahu, kan dulu tuh pengen tahu detail. Nih, kita rutenya kemana? Oke, kalau misalnya dari Tigre muter-muter balik lagi ke Tigre, ya udah gua bawa motor. Kenapa nggak lu sendiri aja yang begitu? Temen-temen biarin aja dengan... Ya kan gue cuma pengen tahu. Tuh kan, gue cuma pengen tahu. Gue cuma pengen nanya. Biar semua jelas. Kemana, jangan nggak jelas. Jelas semuanya. Ya nggak jelas lu. Semuanya jelas kok. Tapi semua kan udah jelas di Jaban. Jadi sampai jelas. Akhirnya nih, maaf ya. Sampai akhirnya Melvin, akhirnya pusing. Duh, gue mesti bagaimana lagi ya ngejelasin ke Soleh. Semua di grup udah oke. Lu doang yang ribet. Baik gue bilang, make it simple, bro. Iya, gue tuh cuma pengen tahu yang lain pada naik apa, rutenya gimana. Biar gue bisa memutuskan. Oke, daripada nanti tiba-tiba gue naik motor sendiri, yang lain ternyata pada naik mobil, kan gue nggak ini. Ya, urusan lu biarin aja. Yang penting nggak ribet, nggak ngerepotin orang, dan dapat duit. Justru biar kebersamaan. Ya kalau bersama lu naik motor, yang naik mobil juga bareng-bareng aja, nggak apa-apa juga. Ya kan katanya mau San Mori. Ya ikutin aja teman-teman kalau begitu. Makanya kan gue pengen... Bawa mobil. Iya, makanya kan supir, problem lu. Bukan cuma supir. Gua ada supir, gua kirim supir gua buat lu. Bukan cuma supir, udah lewat kejadiannya. Bukan cuma supir. Jadi biar nanti, kalau ternyata semua naik motor, gua naik motor. Kalau naik mobil, naik mobil. Kalau misalnya ternyata semua naik motor, gua naik taksi atau naik mobil, kan nanti tidak kebersamaan. Dibilangnya kok lu gitu. Akhirnya gimana? Gua kan hanya pendet. Akhirnya kejadiannya apa? Akhirnya kan ketahuan bahwa dari Tigre balik lagi ke Tigre. Jadi semua San Mori. Gara-gara siapa? Gara-gara gua bertanya. Gila. Masih aja bela diri dia. Lu nggak pernah berpikir ke sana sih. Emosi mulu. Gue awalnya udah nggak emosi. Lama-lama gue emosi akhirnya. Gitu. Gue tuh detail Ji orangnya, Ji. Ya oke. Tapi lain kali, ingat, kita ini ada 13. Kalau satu orang kayak lu ngeribetin semua kan pusing. Maksud gue, udah lu ikutin suara terbanyak. Karena yang lain menganggap itu ribet. Coba kalau yang lain menganggap itu yang menganggap ribet, lu. Yang lain mah santai. Tapi gue mau nanya, Leh. Apa ini karena hubungannya dengan nama lu kali ya? Apa? Lu kan nama lu Soleh gitu. Apa urusannya, Ji? Apa yang itu yang membuat akhirnya lu tuh ribet ya? Kenapa, Ji? Apa hubungannya Soleh sama ribet? Coba nama lu Solehah gitu. Iya. Mungkin lu orangnya lebih kalem, lemah lembut gitu. Ya, itu kalau gua Solehah mungkin gua nggak gabung prediksi, kan cewek. Nggak akan diajak, gua kan cewek.
Ya pasti nggak akan ribet sih, nggak akan ada gua diprediksi. Tapi gua cewek. itulah dinamika dengan hadirnya karakter-karakter kita berbeda-beda di prediksi itu. Ya, nah makanya gua tuh berharap sama lu Ji sebagai ketua, harusnya ketua justru jangan itu. emosi. Kalau anak buah emosi, ketua emosi, nggak bagus organisasi. Harusnya lu tuh tenang menghadapi satu anggota yang ribet. Ya kan gua Lu ikut-ikutan marah. Ya kan gua manusia biasa. Biasanya seorang pemimpin dia akan lebih mengambil kesepakatan suara terbanyak. Sekarang kalau gue belain lu suara minoritas, susah gua. Bukan diminta dibelain, Ji. Diminta mengerti aja, Ji. Udah gua mengerti lu, tapi lu nggak mengerti gua. Tuh, enggak, ketua yang harus mengerti anak buah, Ji. Apa-apa ketua, di beban apa-apa ketua. Ya iya dong. Tapi gua mau nanya, Le. Sorry, gua nanya. Kan itu tadi, lu nanya tadi, apa sih yang membuat gua nggak suka disukain gitu. Sekarang gua balik nanya, menurut lu, gua punya salah nggak sama lu? Lu lemah, Ji. Ngomongnya pakai bahasa basi. Kalau gua kan masih jaga perasaan orang, kalau dia mah lu lemah, Ji. Maksudnya lemahnya gimana? Lemah menghadapi gua, lu lemah, emosi. Anak buah satu. Jadi gua maunya ngadepin. Harusnya lu mengayomi. Lu jangan ikut emosi. Ketika ada 11 anggota emosi, satu pada marah, kan lu berpihak. Ketua tuh harusnya mengayomi. Harusnya lu kuat, Ji. Lu harusnya menenangkan teman-teman yang lain yang 11. Tolong. Ini gua coba pahami soalnya. Lu malah ikut-ikutan marah. Oke. Berarti lu secara mental lu lemah. Masukan buat gua ini. Secara fisik juga lu lemah, Ji. Kenapa? Wah, kita mau motoran ke Bandung. Ini gua kasih kesempatan malah gua dibombardir sama dia nih ya. Coba nih. Katanya semangat tak pernah kendor. El Matador. Mau motoran ke puncak. Oke. Dari Bintaro. Ya. Baru nyampe Cipotat udah ngantuk. Naik mobil. Ketua itu yang kita ikuti, Ji. Follow the leader. Lah leadernya di belakang naik mobil. Lu harus mengerti gua. Pertama, itu riding pertama kali dalam seumur hidup gua, jalan subuh-subuh pagi. Nah kan gua kegiatan banyak. Biasanya itu waktu gua istirahat. Yang dipijet tengah malam siapa? Gua. Salah sendiri udah mau naik kan motor dipijet. Ya enak tidur habis kan pijet. Gua nggak ngerti. Nah, begitu akhirnya pengalaman itulah menjadi evaluasi gue untuk next nggak boleh begitu gitu. Tapi kan terbukti kan, riding kedua gue top kan. Di Amerika lu naik mobil juga. Ya kan cuma dikit. Ya tapi kan selebihnya gue bablas terus, ya kan. Ya itu kan pengalaman berharga lah, seperti itu. Tapi Ji, nama lu kan LTP Memar. Iya. Pilih-pilih teman sekamar gitu. Itu kenapa sih? Apa karena memang lu orangnya suka milih-milih gitu? Desta itu fitnah. Kan lu ada di situ. Itu kan fitnahnya Desta, gara-gara gua nggak mau sekamar sama dia. Prediksi itu kan keluarga. Gua kan nggak mau sekamar sama Desta. Kenapa? Terus gara-gara dendam yang tadi itu ya? Dendam yang dulu itu, yang lu katain. Emang nggak akrab aja. Tapi kan... gua tanya gini. Gua tanya ya. Kalau lu sekamar sama Desta, mau nggak? Mau. Coba. Gua sekamar sama dia terus kok. Kapan? 2 kali, di Bali sama dia. Waktu di, mana lagi ya? 2 kali gua sama dia pernah. Ya gua nggak mau. Ya kenapa, kan kita prediksi kayak keluarga. Daripada di kamar bengong, Ji. Emang apa salahnya gua milih-milih? Ntar lo, lu kan orangnya hobi ngobrol, hobi ngomentarin. Pasti kalau dalam kondisi kita berdua doang, lu pasti akan aktif bercerita dong. Enggak juga sih kayaknya. Masa berarti lu lemah? Enggak, gua pilih-pilih aja. Oke, dari semua teman prediksi, kalau lu boleh milih, lu nggak mau sama siapa selain Desta? Sama siapa ya? Kayaknya gue bisa deh sama semuanya. Aman gue. Kecuali sama Desta. Apa sih yang bikin lu gak nyaman sama dia, kenapa? Bukan gak nyaman, nggak tahu aja. Harus ngobrol apa? Coba ngobrol apa sama Desta? Ya ngobrol musik, kan kalian sama-sama suka musik. Tapi kayaknya canggung lah. Daripada lu udah jauh-jauh ke Bali, jalan-jalan terus di kamar cuma bengong, Ji. Itu Desta juga nggak mau sekamar sama gua. Dia tuh pipi memar, teriak pipi memar. Padahal dia pipi memar. Padahal dia yang pilih-pilih. Gua tuh sebenarnya pas waktu ini kan kejadiannya ya, teman-teman yang baru dengerin di Paranoid atau di Taulani TV yang baru tahu kisah prediksi ini tuh kan waktu kita pertama kali ke Bali. Ya. Trip pertama prediksi. Ke Bali itu. Waktu itu Ananda Omes pakai pola motor baik. Oke. Kalau di motor baik memang gitu, diundi. Oh. Tapi di motor baik memang semuanya nggak akrab.
Rata-rata ketika trip bareng semuanya memang bukan yang teman akrab. Jadi ya udahlah, dapat siapapun sama aja Sama hasilnya. aja, karena memang nggak akrab. Ya, kecuali ya Pak sekarang perjalanan udah banyak yang akrab. Awal-awal kan pasti banyak, ya biasa aja nggak terlalu akrab. Sama si Omes memang diundi supaya adil gitu, nggak ada si ini sama si ini. Jadi, nah pakai sosok mau pola motor baik si Omes waktu diprediksi, diundi lah. Ya kan keluar gua sama Desta. Desta juga pasti, apalagi itu kan trip pertama kita. Begitu tek nama Desta, apa perasaan lu pertama kali? Ahnya apa nih? Gimana? Lu tahu nggak Desta apa reaksinya? Nah, dia juga mendelik lah. Dia gini, jadi jadi. Gua aja kita dia juga begitu ngeliat. Dia lihatan nih. Iya sama. Sama-sama kita satu hati. Lu tahu nggak? Untuk soal itu gua sama Desta satu hati. Begitu keluar nama gua sama Desta, saling tatap-tatapan. Itu satu-satunya momen gua sama Desta satu visi. Sama-sama males gitu ya. Kayaknya kita males deh. Dan akhirnya kalian tidak sekamar kan? Enggak. Desta akhirnya buka kamar lagi sendiri. Akhirnya kayaknya undiannya juga nggak jadi deh. Nggak jadi akhirnya. Berantak Ngacak ya? Iya, akhirnya udahlah nggak usah pakai gini-gini. Akhirnya milih. Ya akhirnya gua sama Ronald aja lah. Yang udah akrab lama gitu. Iya. Karena semua juga gembel. Itu juga kan kita baru pada jalan bareng-bareng loh. Baru pertama kali itu. 13 orang itu kan belum pernah. Ya kecuali yang sama prediksi. Gua sama Omes mungkin pernah ya. Iya, sama Omes motor sama baik. Darto ya, sama motor baik Hmm. ya. Tapi kan yang lain relatif itu bareng. Terus tiba-tiba ya masa trip pertama langsung sama yang nggak akrab. Nah, akhirnya gua milih Ronald aja lah yang aman lah. Bisa ngobrol gitu. Iya. Dan kalian sama-sama orang Sunda. Iya, tuh gua yakin. Cek urang aman deh ya. Iya, Ji, gitu Ji. Berarti kan sebenarnya gua tuh difitnah, Ji. Siapa Pertama yang fitnah itu lu? Pipi Memar, itu fitnah pertama gua tuh. Gua tuh disalahpahami, Ji. Berikutnya gua disalahpahami terus gara-gara apa diprediksi dibilang rese atau apa. Itu hanya framing gitu. Tapi ya memang benar. Lu tuh diprediksi itu memberi warna, Leh. Memberi warna. Warna apa tuh? Hitam. Gelap. Itu misterinya itulah. Gua akhirnya memahami karakter lu seperti apa, terus sisi positifnya juga ada gitu. Ya, berarti kalau lu sudah memahami kan sekarang lu bakal nggak marah ya kalau gua banyak nanya atau apa? Kalau Ya kan ini kan memang acara lu harus banyak nanya. Masa gua? Kan gua bintang tamu ya di sini. bukan di sini, nanti di kemudian hari kalau kita Boleh. Dan upload ini di- mungkin masukan bahwa gua sebagai ketua harus lebih bisa mengerti dan menyelesaikannya dengan tidak emosional. Ya, jangan juga lu ya lagi kapan tuh? Gua yang apa? Banyak lah adalah gua disalah pahami ya. Iya. Dimarahin. Lu ngapain sih ngobrol gitu di grup yang Ya. soal honor? Nah, soal honor juga gitu. Nggak perlu kita bahas ya di sini. Kan ya nggak usah disebut angkanya. Yang kan di lapor Pak gua dimarah-marahin tuh. Gara-gara gua bilang gua cuma nanya, apa kan honornya berapa? Iya. Gua pikir kita kan akrab. Iya sih. Dan itu juga kan bukan honor pribadi. Kan yang Iya. gua tanya bukan misalnya, job of air lu berapa? Kan gua cuma nanya, kita kemarin ke Bali dapat berapa masing-masing? Nggak cuman kalau gua Kenapa kan, marah? Bukan gini. Kalau gua kan ngeliatnya gini, ada teman kita 2 orang yang nggak ikut. Dan itu juga bukan karena mereka nggak mau, Iya. tapi mereka karena kena COVID. Iya. Ya berarti kan itu force major, ya Iya. kan? Nah terus ketika pembagian honor lu sebut di situ, kan mereka pasti ada rasa, aduh anjrit gua lebih baik gak usah diomongin di grup lah. Darto sama Tora kan udah banyak duitnya juga, dia nggak akan sedih. Itu gede Le waktu itu. Iya, emang gede. Lumayan Emang nampol gede. Le. Lumayan Emang nampol gede. Le. Ya. Gitu loh maksud gua. Tapi kan kalau Darto emang biasa tertindas, sudah. Kalau Tora kan ada kerjaan lain, dia kan kerja, maksudnya nggak Iya. dapat duit dari situ, dia dapat duit dari yang lain. Iya, Terus gue pikir kan, gue pikir kita tuh akrab Ji, itu masa cuma nanya Tapi gitu. ternyata nggak akrab-akrab banget kan? Makanya semua yang gue kerjakan selama ini usaha membuat kita akrab Ji. Oke. Kita Nos. jangan Oke. ada batasan-batasan itu, Oke. gitu. Oke, Jangan kayak ke orang baru kenal, Oke, baru oke. ditanya gitu kok lu Oke. marah gitu. Kita berarti kalau gitu saling memahami ya. Iya, Semoga jadi kalau berarti- gua to the point tuh justru biar kita terbuka. Iya. Tapi menurut gua sih tetap lu ada salahnya Le. Menurut gua.
Ya lu udah nggak bisa melakukan sebuah pembenaran dalam diri gue kalau gue bilang lu ada salahnya, ya udah menurut gue gitu. Ya nggak apa-apa itu menurut lu. Iya kan? Menurut gua enggak sih. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah silakan nggak apa-apa. Ya kan menurut gua lu aja kurang bisa memahami gua ya. Iya nggak apa-apa. Ya kita saling hargain aja ya. Iya itu dia. Tapi dengan lu menganggap gua salah ya kita tahulah kapabilitas lu sebagai ketua. Nah nggak usah ngomong begitu, nggak usah ada ujung-ujung kayak begitu dong. Kan lu harusnya memahami gua. Itu biar gue keep sendiri dalam hati gue. Oke, menurut gue lu salah. Udah gue keep aja. Tapi kan bukan berarti terus akhirnya lo harus ngebales gue gitu. Bukan ngebalas. Ya ini masukan aja sebagai ketua. Mungkin Gue terima masukan. Iya. Gue terima. Iya. Ya oke. Ya udah, yang mau dengerin fullnya langsung ke aplikasi Noise karena perdebatan kita masih lanjut. Iya, betul sekali. Gimana? Mau dengerin selengkapnya? Langsung aja dengerin di aplikasi Noise. Kalau belum punya, download sekarang di App Store dan Play Store. Ayo.